dibagikan oleh anggota organisasi. Kultur organisasi adalah cara bagaimana budaya diwujudkan atau diterapkan, diimplementasikan gitu ya. Kemudian nilai perusahaan sendiri adalah prinsip dasar yang dipegang teguh oleh organisasi. Ini adalah panduan etis bagi para anggota organisasi untuk membentuk perilaku organisasi. Ada yang orang tuanya bekerja di bidang militer, TNI. Ya, kalau kalian melihat lah ya, budaya militer organisasi TNI gitu ya. Apa yang mencerminkan budaya seorang anggota TNI atau militer? Izin menjawab Pak, untuk di organisasi ada militer Pak. Ya, apa kira-kira budaya, ciri khas, norma? Kalau yang saya tahu itu kayak misalnya bawahan yang pangkatnya lebih rendah itu kayak harus menghormati yang pangkatnya lebih tua, lebih tinggi gitu-gitu Pak. Oke. Kemudian ada nggak budaya disiplin di TNI? Ada Pak. Ada Pak. Ya. Artinya mereka memang membangun budaya tersebut sejak awal begitu ya, sejak masuk pertama kali itu memang pembentukannya memang seperti itu gitu ya. Memang dibentuk untuk ya disiplin, salah dengan tegas ada sanksinya gitu ya. Itu yang mestinya juga dibina, diterapkan dalam sebuah organisasi perusahaan. Tentunya orang yang masuk ke dalam organisasi perusahaan akan berasal dari berbagai latar belakang budaya, gitu ya. Dari latar belakang asal daerah saja sudah menampilkan berbagai ragam budaya, norma yang berlaku gitu. Nah, ketika masuk dalam sebuah organisasi formal, tentunya dia harus menyesuaikan diri kepada organisasi yang tempat dia bernaung saat ini. Itu juga dengan kalian nanti saat masuk ke tempat kerjanya, diterima di sebuah perusahaan, harus bisa segera beradaptasi dan menyesuaikan apa budaya yang dianut atau yang diterapkan, atau norma yang diterapkan. Ya, adalah 3 elemen penting yang mempengaruhi cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan anggotanya serta lingkungan eksternalnya. Nah, 3 elemen ini ya budaya, kultur organisasi, kemudian nilai dari perusahaan. Ya, budaya berangkat dari norma-norma yang memang disepakati, gitu ya. Yang memang disepakati untuk dijalankan untuk menjadi sebuah pedoman. Kemudian kultur organisasi ya bagaimana budaya tadi dijadikan pedoman menjalankan operasional organisasi, gitu ya. Contoh budaya organisasi misal disepakati komunikasi yang efektif. Misal satu poin budaya yang disepakati adalah komunikasi yang efektif. Ketika itu diterapkan dalam sebuah kultur organisasi, maka idealnya gitu ya, idealnya tidak ada lagi gontok-gontokan, adu argumen, ego-egoan begitu ya.
karena semua harusnya kembali berpegangan, berpedoman pada budaya yang disepakati. Contoh tadi, komunikasi yang efektif. Dan banyak budaya-budaya lainnya yang mestinya didefinisikan dalam sebuah organisasi agar menjadi pedoman, agar menjadi panduan, dan mempengaruhi gitu ya, cara organisasi beroperasi. Yang penting bagi organisasi untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang budaya, kultur, dan nilai perusahaan. Nah, untuk memahami ini biasanya dipajang begitu ya, dipajang di mana-mana supaya semua elemen organisasi baik internal maupun pihak ketiga atau vendor memahami begitu ya, budaya, kultur apa yang dijalankan. Organisasi yang memiliki budaya yang sejalan dengan nilai-nilai mereka akan mendorong kinerja yang unggul dalam konteks-konteks nilai tersebut dan cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Ya, dibayangkan saja begitu ya, budaya, kultur, dan nilai perusahaan itu seperti ya manusia ketika lapar begitu, maka dia akan mencari makan begitu. Nah, itu juga analoginya ketika ada di sebuah organisasi. Ketika ada di sebuah organisasi, ada budaya, kultur, dan nilai ya harus diinternalisasikan begitu ya. Harus didoktrin lah, bahasa Hitlernya itu didoktrin gitu ya, supaya ya yang terngiang, yang terbayang, yang jadi pegangan budaya, kultur, dan nilai perusahaannya saat menjalankan operasional perusahaan. Misal ketika di sebuah meeting debatnya berkepanjangan begitu, maka semua harus menahan diri, bahwa oh kita ini punya pedoman komunikasi yang efektif, artinya harus dicari jalan yang terbaik begitu ya. Kemudian selain itu, pemahaman yang mendalam tentang budaya dan nilai perusahaan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja bersama mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang perlu dilakukan begitu ya, bagaimana perusahaan mengidentifikasikan atau menentukan budaya apa yang akan dia jadikan acuan gitu ya. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Silakan. Izin bertanya, Pak. Kita kan teknik industri, Pak, punya filosofi tidak ada yang terbaik, akan selalu ada yang lebih baik. Apakah budaya-budaya ini bisa kita ubah, Pak, sesuai perkembangan zaman, Pak, atau hal-hal etis ke depannya, Pak? Ya, baik. Siapa tadi? Christian, Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah budaya itu bisa dirubah? Bisa, begitu ya. Pada dasarnya bisa dirubah. Tentunya mekanismenya lewat mekanisme yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut, gitu ya. Dan biasanya diputuskan melalui pimpinan tertinggi. Tapi pada umumnya, gitu ya. Pada umumnya budaya-budaya yang disepakati dalam sebuah organisasi itu nilai yang paling mendasar begitu ya, nilai yang paling mendasar yang ya namanya juga pondasi begitu.
artinya itu sudah yang paling basic, yang paling umum dipakai. Dan kalau yang saya cermati beberapa ya perusahaan itu pasti budayanya itu berkutat dari tadi komunikasi yang efektif, kemudian kerjasama tim, kemudian K3 yang jadi prinsip dalam menjalankan operasional, kemudian perbaikan atau improvement itu biasanya budaya-budaya yang ya memang disepakati gitu. Tapi pada dasarnya bisa saja dirubah gitu ya ketika satu periode dirasa budaya ini sudah mungkin sudah cukup bukan tidak baik begitu ya, tapi perlu update-nya, perlu bahasa yang lebih formal atau bahasa yang lebih general, bisa saja dirubah begitu ya. Gitu Christian ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan Ade Zaki. Maaf, Ya. kepencet Pak. Oh ya. Ya, kita lihat contohnya nih. Di Bank Mandiri lah, gitu ya, di Bank Mandiri. Ya, dia punya core values BUMN karena Bank Mandiri BUMN gitu ya. Nilai intinya dia akan mengikuti yang ditetapkan oleh Menteri BUMN gitu ya. Akhlak, amanah, kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk internal organisasinya sendiri dia punya 5 budaya kerja. Bagaimana sebagai tim kita bekerja. Seluruh mandirian harus mengutamakan kepentingan mandiri di atas kepentingan lain. Berkolaborasi serta memiliki empati dan saling menghargai. Ini budaya yang mereka sudah definisikan begitu ya, melalui pimpinan organisasi, melalui pembahasan dengan seluruh perwakilan elemen organisasi, pegawai gitu ya. Nah, mereka menyepakati nih 5 budaya ini. Yang pertama bagaimana sebagai tim kita bekerja. Mereka mendefinisikan gitu ya. Kemudian bagaimana sebagai pribadi mandirian ini berarti pribadi orang pegawai Bank Mandiri lah ya. Kita bekerja, seluruh mandirian harus memiliki pola pikir pembelajar, bekerja secara cerdas, gesit, adaptif, dan solutif, serta memiliki jiwa intrapreneurship dan resiliensi yang tinggi. Artinya mandiri yang tangguh, gitu ya, mandirian yang tangguh. Nah, ini ketika ini sudah disepakati, sudah menjadi formal di Bank Mandiri, maka semua harus berpedoman, gitu ya, berpedoman kepada 5 poin budaya kerjanya. Kemudian ada tumbuh sehat, kemudian ada memenuhi kebutuhan pelanggan, ya, bersama membangun negeri. Itu 5 budaya yang ada di Bank Mandiri. Begitu juga dengan budaya di organisasi atau perusahaan lain, gitu ya. Ya, sekali lagi. Ya, saya tugas ya. Cari dan ulas budaya perusahaan. Kemudian analisa kenapa
Kemudian yang ketiga, contoh. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini tugasnya ini Pak, pribadi atau kelompok ya Pak? Kelompok. Oke. Dikoordinir oleh para ketua kelas begitu ya, supaya perusahaan tidak boleh sama. Jadi dibantu ketua kelas, misal kelompok yang sudah memilih perusahaan segera lapor ke ketua kelasnya supaya tidak sama perusahaan yang dijadikan objek. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, jangan lupa presensinya ya. Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan. Budaya, tadi kan Bapak bilang kalau nggak salah budaya organisasi ini ditetapkan bersama ya Pak? Iya. Apakah dalam penetapan budaya ini para pekerja atau yang paling bawah staf itu Pak andil Pak, ikut andil dalam menetapkan budaya organisasi ini Pak? Ya. Baik. Dijawab ya. Idealnya begitu ya, idealnya perwakilan pegawai pekerja itu dilibatkan. Bisa melalui organisasi serikat pekerja, bisa melalui ya organisasi-organisasi, atau memang ditunjuk begitu ya, perwakilan-perwakilan dari departemen atau perwakilan dari level jabatan tertentu. Itu biasanya diajak berdiskusi, membahas budaya yang mereka sepakati, gitu ya, yang akan mereka sepakati. Walaupun pada akhirnya mungkin sebatas pada memberikan masukan, memberikan saran pertimbangan, biasanya mereka dilibatkan dan memang idealnya dilibatkan. Atau juga ada yang menggunakan vendor pihak ketiga, gitu ya. Vendor pihak ketiga yang mencoba menggali, mewawancarai semua lini lini organisasinya dari pegawai terendah sampai tertinggi,
sampai menghasilkan satu rangkuman nilai budaya yang dirasa cocok begitu, yang dirasa pas dengan kebutuhan operasional perusahaan. Contoh tadi di bank begitu ya, di bank mungkin yang dikedepankan budaya yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan, integritas dan beberapa lainnya. Dan tentu akan berbeda dengan budaya organisasi misal perusahaan pertambangan, itu akan berbeda. Nah, itu biasanya memang disepakati begitu ya, dan melibatkan semua elemen organisasi, pegawai, pekerja dari perusahaan tersebut supaya mereka juga punya rasa memiliki gitu ya, punya rasa tanggung jawab untuk bisa menjalankan budaya yang memang sudah disepakati. Tapi kalau mereka nggak dilibatkan, mereka akan punya argumen bahwa ya saya nggak wajib menjalankan lah, orang saya tidak dilibatkan begitu. Nah, akan ada potensi seperti itu gitu ya. Meskipun kalau sudah dijadikan sebuah aturan perusahaan, aturan formal, maka tidak ada yang boleh melanggar begitu ya. Gitu Christian ya. Dan memang biasanya gitu budaya ini budaya organisasi itu lahir dari para pendiri perusahaan, para para pendiri begitu ya, yang memang merintis perusahaan tersebut, yang memang merasa lebih dalam begitu ya, lebih dalam menyadari apa sih elemen-elemen penting budaya organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Baik, ada lagi? Kemudian saya contohkan berikutnya di core value atau nilai inti dari BUMN yang seringkali kita dengar, akhlak. Ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketika sudah ditetapkan begitu ya, maka tentunya langkah berikutnya adalah tersosialisasikan. Bahkan saya sering melihat di seragamnya perusahaan pegawai BUMN itu ada begitu ya, logo akhlaknya, kemudian ya pada dasarnya mereka harus menerima sosialisasi terkait budaya yang ada, budaya yang sudah ditetapkan, yang menjadi budaya perusahaan. Oke, kalau dari gambar ini, apa yang terbayang oleh kalian? Budaya tradisional Jepang, Pak. Ya, apa yang tergambar? Kalau budayanya orang Jepang itu apa yang tergambar, terbayang? Kalau dari saya pribadi kimono, Pak. Terus mungkin komunikasi sosial yang canggung, Pak, kalau di Jepang. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Disiplin, Pak. Oke, disiplin. Ada yang kerja praktek di perusahaan Jepang? Ada yang tahu 5S? 5S-nya budaya Jepang?
Ya, silakan. Izin menjawab Pak. 5S itu Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, sama Shitsuke Pak. Ya. Apa definisinya apa kira-kira? Kalau Seiri itu ringkas, Seiton itu rapi, Seiso itu resik, Seketsu rawat, Shitsuke itu rajin Pak. Oke. Terbayang ya begitu ya, terbayang bagaimana Jepang saja tidak hanya dari sisi organisasi begitu, tapi dari sisi budaya seluruh pekerja secara nasional mereka, 5S itu sudah menjadi budaya prinsip gitu ya, prinsip budaya yang mereka rasa ya sesuatu yang wajib dijalankan begitu ya. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, kemudian kotor, itu tentu sangat dihindari begitu, karena ya memang mereka sudah membangun budaya mereka seperti itu, meletakkan barang pada tempatnya secara teratur, diberikan label, kemudian tidak ada kotoran, jika ada kotoran maka harus dibersihkan, dan analisanya cukup banyak begitu ya. Ketika itu tidak dilakukan maka resikonya apa, yang akan terjadi apa. Contoh ketika misal ada di perusahaan otomotif, ada oli yang bercecer gitu ya. Yang dilihat tidak hanya oli yang bercecer begitu ya, tapi bagaimana ketika ada yang terpleset menginjak oli tersebut, kemudian bagaimana pemborosan yang terjadi dan seterusnya begitu. Nah, itu bagian begitu ya, bagian dari mereka menerapkan budaya yang mereka anut, mereka yakini begitu. Mereka yakini sebagai sebuah kebaikan gitu ya. Kebaikan bagi organisasi tentunya. Kemudian kultur organisasi yang mengutamakan kualitas dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Organisasi memiliki budaya, kultur, dan nilai perusahaan yang kuat memiliki beberapa manfaat. Ya, diantaranya meningkatkan daya saing, ya tentunya gitu ya, dengan kompetitor, dengan perusahaan lainnya. Kemudian meningkatkan efisiensi. Dengan budaya yang disepakati tadi, misal terjadinya pemborosan, misal ada keran air sajalah, misal terlihat ada yang lupa mematikan. Maka ketika memang punya budaya yang baik begitu, tanpa diperintah pun akan jalan dengan sendirinya gitu ya, yang melihat akan mematikan keran air tersebut karena sudah berpikir oh akan terjadi pemborosan, akan terjadi ketidakefisienan. Apalagi yang berkaitan dengan produktivitas, berkaitan dengan proses produksi. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, bagaimana juga hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan menjadi prioritas. Kemudian juga meningkatkan loyalitas para karyawan atau pegawai. Dengan adanya budaya, kultur organisasi dan nilai yang kuat begitu ya, yang terus-menerus disosialisasikan, terus-menerus diinternalisasikan, akan cenderung memiliki karyawan yang loyal begitu ya, yang
merasa punya keterikatan lah dengan perusahaan tersebut. Kemudian ya, kemudian saya kemarin sempat baca begitu ya artikel bagaimana seorang atlet dari Korea bisa sampai jadi nomor 1 dunia begitu dengan pelatih Indonesia, Bahkan dia bercerita di artikel tersebut, dia bercerita bagaimana budaya di Korea, bagaimana budaya dari individu yang dia latih begitu, punya keinginan kuat, punya semangat, punya disiplin yang ya menghasilkan gitu ya, menghasilkan output sampai pada tingkatan taraf menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia. Dan kontradiktif begitu ya dengan Indonesia yang baru rekor pertama tidak dapat medali di Asian Games. Itu kan cukup miris begitu ya. Pelatih Indonesia saja membentuk atlet negara lain menjadi nomor 1 dunia, sementara di atlet Indonesia sendiri tidak dapat medali di Asian Games. Ada yang bisa berkomentar kira-kira kenapa begitu ya? Ya, seringkali begitu ya, seringkali mudah puas begitu, merasa cukup dengan yang ada sehingga kurang motivasi begitu ya. Seringkali kurang motivasi untuk mencapai yang lebih baik lagi. Itu yang mestinya juga dibawa ke organisasi harus dihindari begitu ya. Di organisasi perusahaan, sikap-sikap yang tidak termotivasi, mudah puas, itu yang seringkali harus dihindari. Ya baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Budaya organisasi yang ditetapkan ini, Pak, apa sih, Pak? Kayak pengukurnya itu, Pak, berjalan dengan bagus gitu, Pak? Ya. Pada implementasinya, gitu ya, pada implementasinya memang tidak formal penilaian kinerja perusahaan gitu ya, pengukurannya. Tapi pada umumnya implementasi ini diukur dari bagaimana anggota organisasi tersebut ya bersikap begitu ya, bersikap dalam menjalankan operasional perusahaan. Dan biasanya karena sifatnya sebuah budaya begitu ya, jadi tidak diukur secara formal, tapi seringkali lebih kepada mengarahkan, konseling begitu ketika memang ada perilaku-perilaku pegawai yang bertentangan dengan budaya atau nilai dari sebuah perusahaan.
ukuran penilaiannya biasanya dilihat dari para atasan begitu ya, para leader, mereka yang mereview kepada aktivitas yang berjalan, apakah sudah berpedoman pada budaya perusahaan atau tidak. Mereka biasanya melihat, kemudian ya mengevaluasi begitu ya, mengevaluasi apa saja yang mungkin jadi temuan yang kiranya bertentangan dengan budaya-budaya di perusahaan tersebut, dan tidak diukur secara formal seperti KPI atau produktivitas atau pencapaian target begitu ya. Begitu ya, Chris John. Baik, terima kasih Pak. Ya, Luisa nih, izin tanya Pak, menurut Bapak sendiri apa yang menyebabkan ini? Apa yang menyebabkan jadian Indonesia tidak memenangkan medali apapun di cabur badminton tersebut, Pak? Sementara tunggal putri Korea dilatih oleh Indonesia menduduki peringkat 1, Pak. Ya, kemarin juga sudah rilis dari PBSI, gitu ya. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi, kalau nggak salah. Dia menyampaikan 16 statement atas kegagalan tim badminton Indonesia, gitu ya. Ya, yang sering saya bilang begitu, kalau mau cari alasan mah gampang begitu ya, cari alasan untuk ketidaktercapaian. Yang kemarin disampaikan jadwal turnamen yang padat, kemudian ya banyak lah, alasannya banyak. Ya. Cuman kalau menurut saya sih, motivasi dan daya juang atletnya itu ya cukup berbeda lah dengan era-era sebelumnya begitu ya. Motivasi, daya juangnya, saya sebagai pengamat saja begitu ya, merasanya ya sangat berbeda. Jadi kalau baca-baca artikelnya itu tidak hanya cukup dengan kemampuan teknis dalam bermain olahraga badminton gitu ya, tapi di balik itu punya motivasi yang kuat, harus punya motivasi yang kuat. Contoh yang diulas pelatih tunggal putri Korea itu, dia bilang ya pemain Korea punya motivasi yang kuat gitu ya, motivasi untuk menjaga makannya, menjaga nutrisinya, kemudian menjaga ritme latihannya, tidak banyak menghabiskan waktu misal dengan gadget, dengan media sosial. Itu dia ungkapkan begitu ya, dia ungkapkan. Artinya untuk meraih prestasi itu tidak bisa dengan sesuatu yang instan, kemudian ya memang harus konsisten, harus komitmen. Bahkan ganda putra badminton itu nomor satunya kan Indonesia ya, sebelum digeser sama ganda putranya India. Semakin hari semakin turun gitu ya performanya. Ya terlepas apapun kondisi realnya gitu ya, kita sebagai komentator hanya bisa berkomentar begitu. Tapi ya semoga ada perbaikan lah ke depannya gitu ya. Semoga komentar-komentar yang membangun bisa meningkatkan motivasi mereka. Gitu ya, Loisiani ya. Luisa Insani. Berarti berkaitan dengan budaya organisasi, cabur badminton Indonesia berubah ya Pak dari yang sebelumnya. Ya, seringkali adanya perubahan, adanya penyesuaian dalam budaya berlatih, budaya berlatih terutama ya, dan bisa jadi perubahan itu menjadi tidak sesuai atau menjadi kurang pas, atau memang kompetitor kita atau atlet dari negara lain juga
lebih ekstra dari kita gitu ya. Maka seringkali ada statement bahwa mempertahankan prestasi itu lebih sulit dari meraihnya. Karena apa kira-kira? Kenapa mempertahankan prestasi itu lebih sulit dari meraih prestasinya? Kenapa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya. Karena menurut saya mempertahankan prestasi itu berarti kita mempertahankan performa yang sudah ada, dan sementara performa yang sudah ada itu terkadang bisa terganggu dengan situasi yang berubah ataupun peraturan yang berubah, Pak. Begitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Legas. Ya, itu ya. Bagaimana mempertahankan sebuah capaian itu butuh semangat, ya, konsistensi dan motivasi yang tinggi. Bayangkan ketika kita di kompetisi lari lah ya, kita ada di posisi nomor 2 atau nomor 3. Kita punya bayangan target untuk meraih posisi 1 gitu ya, meraih posisi nomor 1-nya. Artinya ada target terbayang gitu, di depan itu kebayang, oh nomor 1-nya si A gitu, saya harus mengejar melalui dia gitu ya. Targetnya terbayang. Tapi ketika sudah di nomor 1, siapa yang jadi target berikutnya? Nggak ada. Kalau tidak menentukan dirinya sendiri, oh saya harus konsisten nih, konsisten dengan kecepatan sekian, tidak boleh lengah, tidak boleh lemah gitu ya. Karena para pesaing, kompetitor di belakang tentunya juga akan bekerja lebih keras, ekstra, supaya bisa merebut begitu ya posisi nomor 1-nya. Begitu juga dengan di organisasi perusahaan, ketika effort yang diberikan hanya sebatas ya sudahlah begini saja gitu ya, tidak berupaya mencari target yang lebih tinggi, yang lebih besar, tidak menentukan targetnya sendiri, maka bisa jadi akan tersalib begitu ya, atau bisa kalah bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Contoh misal sekarang Toyota nih sudah stabil sebagai perusahaan otomotif nomor 1 di Indonesia. Ketika dia terlena, nah, ternyata masuk nih Tesla dengan mobil listriknya, dengan mobil yang fasilitasnya lebih lengkap gitu ya. Ketika Toyota diam saja gitu, maka ya siap-siap saja gitu ya akan akan kalah bersaing. Bahkan seperti ya Nokia, perusahaan-perusahaan lain lah yang memang sudah cukup kalah bersaing gitu ya, entah karena salah dalam berstrategi atau memang karena budaya perusahaannya yang tidak bisa mereka pertahankan secara kontinu begitu. Baik, terima kasih Luisa Irfani atas pertanyaannya ya. Pak, Ya, silakan Raffi. kan kalau Tesla itu kan pakai mobil listrik gitu, Pak. Kan Toyota juga mulai ngeluarin mobil listrik gitu ya, Pak ya. Nah, itu tuh mereka tuh bayar ke yang punya hak paten mobil listrik nggak, Pak? Atau semua yang produksi mobil listrik lah, Pak? Oke. Ya, terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Terkait paten itu perlu dilihat lebih spesifik dan lebih detail gitu ya. Ya, sederhananya sajalah. Kalian tahu sedotan plastik tahu ya? Iya, Pak. Sedotan plastik itu ada sedotan yang bisa ditekuk. Tahu ya, sedotan yang bisa ditekuk?
Iya, Pak. Nah, coba nanti cari, itu ada orang yang mematenkan sedotan yang bisa ditekuk itu. Nah, ketika ada perusahaan yang mau memproduksi sedotan yang bisa ditekuk itu, maka dia harus bayar royalti ke pemilik paten sedotan yang bisa ditekuk tadi. Begitu juga dengan mobil listrik. Mobil listrik kan tentunya komponennya banyak begitu ya. Komponennya banyak, misal dari motor listriknya, kemudian dari baterainya, dari sistemnya. Ketika itu sudah dipatenkan, maka perusahaan lain harus membayar royalti gitu ya kepada pemilik patennya. Tapi ketika itu sesuatu yang umum gitu ya, atau tidak memiliki hak paten dengan spesialisasi khususnya, maka ya itu tidak wajib membayar paten gitu ya, atau tidak dikenakan royalti karena memang berlaku secara umum. Dan biasanya pendaftaran ya yang kaitannya dengan royalti itu berkaitan dengan mekanisme pendaftaran paten. Gitu Raffi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi yang lain? Silakan Pak Ken Firdaus. Pak, ini masih berkaitan sama hak paten. Misalkan kita penemu mobil listrik, kan tuh desainnya sama kayak mobil lama-lama. Itu kita misalkan ada orang matenin desain mobil itu. Apakah kita juga bayar desain yang mereka buat ke mobil yang kita buat kayak mobil listrik kan? Desainnya sama kayak mobil biasa, mobil bensin. Itu bermasalah nggak sih Pak dengan hak paten yang ada yang sebelumnya itu Pak? Ya. Selama itu tidak mempunyai ciri khas khusus begitu ya. Misal ciri khas khusus itu mesinnya harusnya dimensinya sekian, kemudian ya intinya ada elemen komponen yang didaftarkan sebagai paten. Ketika itu tidak ada yang mendaftarkan, maka tidak wajib begitu ya membayar royalti kepada pemilik paten tersebut. Karena mendaftarkan paten itu kan dia harus punya spesifikasi yang detail. Misal dimensi mesinnya berapa, kemudian kekuatannya, torsinya berapa, bahan material pendukungnya apa. Itu yang harus dipatenkan terlebih dahulu gitu ya. Dan membuat paten itu, mendaftarkan paten itu juga tidak mudah gitu ya. Tidak bisa kita mengklaim secara sepihak bahwa dimensi ini adalah paten saya gitu. Harus diyakinkan dulu bahwa tidak ada orang lain yang membuat begitu ya, membuat yang serupa. Dan ada ciri khas kekhususannya. Tadi contoh sedotan minuman tadi. Umumnya orang dulunya gitu ya membuat sedotan ya lurus-lurus saja begitu. Tapi ketika ada yang membuatnya bisa ditekuk begitu dan dia mendaftarkan patennya, maka orang lain harus membayar royalti ke dia. Ada proses pendaftaran paten dan pengakuan, gitu ya, pengakuan dari organisasi paten, baik tingkat nasional ataupun tingkat dunia. Itu yang harus dimiliki begitu ya untuk bisa mendapatkan royalti atau hak paten. Gitu Raken ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, saya mohon maaf, saya cukupkan ya untuk perkuliahannya. Nah, saya masih belum fit gitu. Dan setelah ini juga saya masih harus ada satu kuliah lagi. Oke, baik itu saya rasa untuk pertemuan perkuliahan hari ini. Jangan lupa tugasnya. Kemudian jangan lupa presensinya ya. Kalau nanti masih ada pertanyaan silakan disimpan, nanti ditanyakan lagi setelah
pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi